Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dari Zawardani, Siti Halimah, Dwi Setiawati, Akmal Hikam. Kami akan mempresentasikan tentang peran rukun Islam dan pembentukan karakteristik Khairul Ummah. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Semakin berkembangnya zaman dapat kita lihat semakin banyak pula manusia yang kurang berkarakteristik Khairul Ummah. Khairul Ummah sendiri adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti umat yang terbaik. Rukun Islam dapat menjadi salah satu pembentuk karakteristik Khairul Ummah. Dengan adanya rukun Islam, jika dijalankan dengan baik, diharapkan dapat membantu manusia yang saat ini semakin jauh dari agama Islam karena efek perkembangan zaman akan menjadi manusia yang dapat berkepribadian lebih baik sesuai ajaran agama Islam. Di sekitar kita tidak sedikit manusia yang jauh dari ajaran agama Islam. Apalagi semakin berkembangnya teknologi saat ini, salah satunya gadget, menjadikan manusia memiliki kecenderungan untuk memainkan gadget di setiap waktu yang mengakibatkan mereka lalai terhadap ajaran agama Islam. Di dalam gadget terdapat banyak hal positif maupun negatif. Selain gadget, masih banyak juga hal menjadi pengaruh manusia jauh dari karakteristik Khairul Ummah. Misalnya adalah lingkungan sekitar yang kurang mendukung dalam ajaran agama Islam, dan masih banyak contoh yang lain. Rukun Islam dapat menjadi rujukan bagi umat manusia untuk membentuk karakteristik Khairul Ummah. Manusia yang mempelajari rukun Islam dan mengamalkannya dengan baik akan memiliki karakteristik yang lebih baik dan sesuai ajaran agama Islam. Maka dengan presentasi ini diharapkan dapat membantu pembaca lebih sadar akan pentingnya peran rukun Islam dalam pembentukan karakteristik Khairul Ummah. Permasalahan. Jika kita pikir lagi, apa yang mempengaruhi manusia tidak memiliki karakteristik Khairul Ummah? Tentu banyak hal yang mendasari adanya sebab tersebut. Pengaruh yang menjadikan manusia jauh dari ajaran agama Islam dapat datang dari luar maupun dari dalam diri manusia tersebut. Faktor dari luar dapat berupa adanya lingkungan sekitar yang kurang mendukung ajaran agama Islam sehingga manusia menjadi kurang mendapat pengetahuan dan ajaran mengenai ajaran agama Islam. Bahkan tidak sedikit pula lingkungan yang justru mendukung manusia berbuat maksiat. Salah satu media yang mendukung manusia berbuat maksiat juga bisa berupa gadget. Jika tidak dipergunakan dengan bijak, gadget memiliki banyak hal negatif yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat maksiat. Sedangkan faktor dari dalam dapat berupa pola pikir dan sifat atau karakteristik manusia itu sendiri seperti memiliki ego yang tinggi, rasa malas, mudah emosi, dan masih banyak lagi. Dari faktor tersebut, jika manusia tidak mendapat dukungan moral dan ajaran agama Islam, akan menjadikan manusia tersebut semakin tersesat. Tujuan. Kurangnya ajaran agama termasuk rukun Islam yang tidak diamalkan menjadikan manusia jauh dari karakteristik Khairul Ummah. Maka, adanya dukungan dari luar maupun dari dalam diri manusia untuk belajar ajaran agama Islam dan mengamalkan rukun Islam dengan baik akan menjadikan manusia memiliki karakteristik Khairul Ummah. Karena rukun Islam membentuk fondasi keimanan dan amalan bagi umat Islam, mengambil perilaku, serta mempromosikan kebaikan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Manfaat. 1. Untuk memahami tentang rukun Islam sebagai bentuk karakteristik Khairul Ummah. 2. Sebagai sarana menambah wawasan tentang rukun Islam. 3. Untuk membangun karakteristik mahasiswa agar berkarakteristik Khairul Ummah. 4. Sebagai pengingat dan penambah iman dan takwa. 5. Sebagai motivasi untuk menerapkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan. A. Apa itu rukun Islam? Islam sejatinya telah muncul sejak zaman Nabi Adam melalui keyakinan tauhid atau tiada Tuhan selain Allah. Namun, keyakinan ini mulai tervalidasi sebagai sebuah agama atau kepercayaan melalui utusan Allah. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad menyebarluaskan ajaran agama Islam melalui sebuah konsep yang disebut dengan rukun Islam. Konsep ini kemudian menjadi pedoman pokok menjalankan ajaran agama Islam dan pilar yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat melalui 5 prinsip, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum rukun Islam sendiri ialah wajib bagi setiap muslim sebagai bukti ketersediaan untuk mengakui kebesaran Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, serta wujud rasa syukur atas nikmat dan berkah yang telah diberikan. B. Apa itu Khairul Ummah?
Menurut pandangan agama Islam sendiri, keadaan ini memerlukan penegakan kembali sebuah konsep yang disebut khaira ummah atau umat terbaik, dikarenakan ajaran Islam untuk mengerjakan hal-hal yang baik, melarang perbuatan buruk, serta beriman kepada. Melalui konsep ini, kita sebagai penerus umat dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat melalui penyelarasan dan perbaikan karakter umat. Istilah khaira berasal dari kata khair, yang mana menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia berarti yang baik. Kebaikan ini terbagi menjadi dua macam, yakni pertama, kebaikan yang bersifat mutlak, dan kedua, kebaikan yang bersifat relatif. Dalam Al-Quran, kata khaira muncul sebanyak 36 kali, sementara kata khair muncul sebanyak 135 kali. Sementara dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia, ummah artinya adalah rakyat. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ummah biasa disebut Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ummah biasa disebutkan dengan kata umat, memiliki arti sebagai makhluk manusia, masyarakat, penganut suatu agama. C. Peran rukun Islam dalam pembentukan karakteristik khairul ummah. Pembentukan kepribadian melalui pendekatan Islam yang berdasarkan pada 5 pilar rukun Islam secara psikologis serupa dengan pendekatan behaviorisme yang lebih mengarah pada pembentukan kebiasaan dan pengalaman-pengalaman. Apabila kebiasaan tertentu telah menetap, pengalaman-pengalaman banyak didapat. 1. Syahadat sebagai latihan lisan menentukan kepribadian muslim. Pada latihan lisan dengan cara mulut menyebut atau menyuarakan kata-kata atau kalimat tertentu, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau Jawa, termasuk doa, akan menciptakan autosugesti bagi seseorang yang melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang diucapkan. 2. Salat sebagai latihan jiwa raga pembentukan kepribadian jiwa muslim. Jika orang telah fasih dalam latihan tingkat pertama, maka latihan berikutnya ditingkatkan dengan melibatkan anggota badan. Apa yang diucapkan diikuti dengan penguat gerakan simbolik secara tepat sehingga efek lisan akan terasa lebih dihayati. 3. Zakat sebagai latihan kepemilikan materi. Cinta materi merupakan naluri seperti juga cinta lawan jenis dan lainnya. Quran Surat 3 ayat 14. Setiap orang butuh harta benda dan materi. Tetapi seringkali kecintaan ini melampaui batas sehingga harta yang sesungguhnya merupakan sarana hidup berubah menjadi tujuan hidup yang berdampak manusia menjadi mengutamakan harta dalam segala aspek. Jika ini terjadi, maka bisa mengubah posisi fitrah antara manusia dan Tuhan, yakni secara ekstrim manusia bisa mempertaruhkan harta. Jika harta telah menjadi tujuan dan Tuhan, maka persaudaraan akan luntur, moralitas akan jatuh, perkembangan ruh dan jiwa secara hakiki akan terbengkalai dan menjadi sakit. Jiwa yang dipenuhi penumpukan harta akan melahirkan keserakahan. Manusia bisa memakan manusia. Akan muncul perasaan yang sangat takut jika hartanya hilang. Akan dihantui rasa cemas luar biasa bila tidak mendapatkan harta memadai. Akan sakit hati jika orang lain memiliki rizki, akan dilakukan apapun. Secara sabotase untuk memindahkan harta kepada dirinya dan seterusnya. Tidak peduli orang lain kelaparan atau mati dan penting dirinya kaya. 4. Puasa sebagai latihan pengendalian nafsu. Kesehatan manusia di dunia disebabkan terumbarnya nafsu, khususnya nafsu perut atau makan dan nafsu biologis. Nafsu perut yang diumbar membawa nafsu keserakahan, harta yang telah dibahas sebelumnya. Juga membawa penyimpangan kebutuhan tubuh atas makanan yang diperlukan. Juga membawa penyimpangan kebutuhan ruh atas tujuan dari makan, sehingga bisa membawa pada penyakit badan, jiwa, dan ruh. Nafsu biologis memberi kegairahan untuk keluarga dan memperoleh keturunan. Tetapi jika diumbar akan menjatuhkan harkat dan martabat, merusak organ biologis dan berdampak sakit yang bisa melahirkan keturunan yang sakit baik jasmani
maupun mental. Oleh sebab itu, nafsu perlu dikendalikan sehingga menjadi lambang kasih sayang Allah, sebab nafsu memiliki kecenderungan mengajak keburukan. 5. Haji sebagai latihan paripurna pembentukan kepribadian. Muslim ibadah haji dikatakan merupakan kesempurnaan Islam dan secara syar'i dikatakan wajib sekali seumur hidup. Ini mengandung makna bahwa jika latihan ini dilakukan secara benar, sekali saja bekas pengalaman yang didapat akan mampu membimbing manusia seumur hidupnya. Mengapa? Sebab latihan ini melibatkan 4 latihan secara serentak dilakukan bersama-sama dalam satu ritual ibadah haji. Dengan setting situasi dan kondisi mendekati alam hakiki, di mana apa yang menjadi janji Allah diwujudkan secara nyata. Penutup, kesimpulan. Pedoman dasar ajaran Islam adalah rukun Islam yang membekali setiap orang untuk bisa mempelajari Islam yang lebih luas dan mendalam. Memahami dan mengamalkan rukun Islam merupakan keniscayaan bagi setiap umat muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang muslim yang berkarakter khairul umamah. 5 pedoman dasar rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, serta haji tidak bisa semata-mata dipisahkan begitu saja. Karena itu tidak dimungkinkan bagi seorang muslim memilih sebagiannya dan meninggalkan sebagian lainnya. Sebagai generasi muda umat Islam yang masih memiliki waktu yang panjang, hendaknya para mahasiswa muslim menyadari hal tersebut, sehingga termotivasi untuk mendalami ajaran rukun Islam yang utuh dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Dengan bekal ajaran Islam yang cukup, diharapkan aktivitas yang dilakukan, terutama aktivitas ibadah serta jihad, dengan berpegang pada konsep khairul umamah, menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghasilkan akhlak atau karakter mulia khairul umamah tentunya menjadi cita-cita setiap muslim serta salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam konsep khairul umamah harus dimulai dari membangun fondasi yang kuat, yakni mendasari dengan akidah atau iman yang kokoh melalui pedoman dasar ajaran agama Islam yaitu rukun Islam. Dengan iman yang kokoh pasti akan tumbuh semangat yang tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan Allah baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, dengan baik dan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, tanpa ada tendensi lainnya. Jika semua aturan Allah ditaati dan dilaksanakan, pastilah akan terwujud akhlak dan karakter mulia khairul umamah pada diri seseorang. Karena itu, pemahaman yang benar akan pedoman dasar rukun Islam menjadi sangat penting untuk membangun komitmen moral untuk melaksanakan seluruh ajaran agama Islam. Implikasi. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita ketahui bahwa rukun Islam memiliki peran penting untuk membentuk karakteristik manusia. Kita menjadi tahu bahwa karakteristik manusia dapat dengan sendirinya terbentuk melalui kebiasaan kesehariannya, dan ketika manusia mengamalkan rukun Islam dengan baik, maka akan terbentuk karakteristik khairul umamah karena dari kebiasaan mengamalkan rukun Islam tersebut. Rukun Islam memiliki 5 pokok yang masing-masing pokoknya memiliki peran sendiri sebagai pembentuk kebiasaan manusia agar menjadi manusia yang memiliki karakteristik khairul umamah. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pelajari bahwa mempelajari rukun Islam dan mengamalkannya dengan baik dan bermanfaat bagi umat manusia agar tidak bermaksiat dan kepribadian yang baik sesuai ajaran agama Islam. Rendahnya tingkat ketakwaan dan akhlak remaja zaman sekarang sangat memprihatinkan. Sekolah, universitas, dan lembaga formal lainnya yang seharusnya membantu meningkatkan akhlak mahasiswa-mahasiswi dan siswa ataupun siswinya sekarang ini malah menjadi pusat di mana sebagian besar remaja mengalami pemerosotan akhlak. Oleh karena itu, pihak sekolah maupun universitas dan berbagai lembaga formal lainnya sebaiknya turun tangan secara langsung agar dapat mengatasi permasalahan moralitas tersebut dengan cara sosialisasi pembangunan akhlak khairul umamah di tengah mubet makinnya pelaksanaan rukun Islam yang tidak lagi sempurna, sehingga kedepannya rukun Islam mampu kembali dipegang oleh tiap-tiap generasi muda sebagai pedoman utama hidupnya melalui karakter yang telah ditanamkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.